sibuk ya. Iya, seru banget ya, seru banget. Oke, pertama Retno, gimana tadi referensinya? Oke, sebenarnya udah sesuai plan yang rencana sebelumnya, cuma di LKPD itu sebenarnya pengen ngerjain di sini selama 5 menit, cuma makanya kurang gara-gara ternyata koneksi internet pas game anaknya bermasalah itu banyak membuang waktu. Terus juga karena ada tempat tulis, jadi anak-anak yang maju pakai itu laptop, jadi agak susah juga buat nulis. Terus kedua lupa doa penutup. Yang ketiga masih suka bingung sih, kadang kan anak-anak tiba-tiba jawab apa gitu ya, kitanya bingung mau jawab apa sebenarnya. Terus juga kalau menurut aku selama tadi ngajar itu kata-katanya masih kurang formal buat anak sekolahan. Terus juga masih kurang bisa kontrol kelas yang kurang kondusif pas gitu. Ada lagi nggak? Dari pemirsa, gimana pemirsa? Namanya Aisyah. Aisyah, gimana Aisyah? Pertama mau apresiasi dulu sih, tadi beneran seru, nggak bosenin juga, karena mungkin banyak cara belajarnya macam-macam yang dipakai ya. Cuma saya notice satu sih Bu, kayak di beberapa slide PPT tuh ada yang tulisannya kekecilan, jadi lebih besar objeknya, apa tuh kayak ada gambar orang, ya kan? Itu di 2 atau 3 slide gitu kalau nggak salah. Terus abis itu sama paling ini sih menggunakan bahasa matematika, paling kayak misalnya tadi kan bisa pakai substitusikan ini ke dalam X-nya atau apalah itu, tapi tadi makanya masih masukin kayak gitu. Paling itu sih Bu. Oke, thank you Aisyah. Oke, berikutnya siapa lagi? Ya, nama? Iya. Benar. Tadi kan sebenarnya itu bagus banget karena tadi sempat seragam ini mau pakai outfit itu sampai ini gitu kan, saya kelihatannya keren aja gitu. Terus mungkin tambah dari aku untuk pemaparan yang gambar itu kan setelah itu ada tentang komposisi adalah itu tuh bisa oke dari tadi kan udah dijelasin apa, udah ilustrasi. Menurut kalian komposisi itu apa sih, bisa dihitung dulu baru masuk ke dalam deskripsi komposisi adalah. Berikutnya. Nah, mungkin saya mau Sabira. Mungkin saya mau nambahin aja dari Linda tadi bagus. Jadi kayak setelah kita tahu komposisi terus mungkin dijabarin lagi komposisi itu apa. Terus tadi mungkin saya agak langsung kaget karena kan tadi setelah dijabarin komposisi dari outfit terus komposisi makanan terus tiba-tiba langsung masuk ke contoh soal gitu. Jadi saya tiba-tiba kaget gitu. Kalau misalkan dari komposisi yang sebelumnya cuma dijelasin kayak sesikat itu tiba-tiba masuk ke contoh soal jadi bingung gitu. Jadi maksudnya komposisi itu gimana gitu. Jadi mungkin tambahan Linda juga benar. Nah habis itu tadi setelah dua komposisi tiba-tiba langsung masuk lagi ke contoh soal yang tiga komposisi. Nah itu mungkin di situ agak bingung juga karena tadi kita baru belajar komposisi itu apa, terus tiba-tiba langsung masuk lagi nih ke 3 komposisi. Jadi anaknya mungkin yang 2 aja masih belum, mungkin ada salah pahaman miskonsepsi atau kayak mungkin FOG dia masih bingung nih yang mana dulu yang harus dikerjain gitu kan karena masih awam juga gitu. Mungkin bisa gitu aja tambahan dari saya. Ada lagi? Yang lain? Tadi kan LKPD Nama? bisa. Kan LKPD dibawa pulang, terus kayak LKPD kan langsung soal nggak ada penjelasan dari soalnya. Sebenarnya ini soalnya mirip yang tadi kerjain, cuma kan nggak semuanya pasti kelihatan di PPT-nya. Jadi ya coba diinstruksi terus sedikit jelas sebelum dibawa ke rumah daripada nanti mungkin kalau di anak-anak pada nanya lagi pada rumah. Jadi di LKPD-nya ditambah penjelasannya. Atau dari datanya harus dulu sebentar ini kayak gini ya, jadi Instruksi di LKPD. Ada lagi? Oke. Simpan dulu ya, kita ke Latifah dulu. Gimana Latifah tadi? Kalau saya, kendala utama saya Bu
referensi aja sih Bu, karena kan mepet banget ya. Latifah baru tahu nggak ada papan tulisnya, terus tiba-tiba tadi zoomnya juga yang harusnya dia pakai zoom malah nge-lag, terus dia ternyata punya antisipasi lain nih kalau nggak ada internet atau apa, dia pakai Word atau Paint yang tadi itu udah bagus sih, terus juga interaktif banget pembelajarannya tadi, dan contoh aplikasi yang digunakan tuh kayak menarik, jadinya anak-anaknya nggak bosen dan malah penasaran, terus gamenya juga menarik, jadi kita semangat buat belajar gimana sih ya ini jawabannya berapa gitu. Yang lain? Ada lagi kan? Nggak ada? Oke, baik dari saya ya. Pertama waktu Retno. Memang dari kelas seru ya, terus ya. Kamu tuh dia interaktif. Walaupun di awal sebelum mulai kayak kelihatan tegang gitu, tapi pas udah naik panggung keren juga ya. Ya ada bakat jadi ini. Jadi artis jadi panggung langsung. Itu bagus. Jadi tinggal di asal lagi aja. Terus tadi dimulai dengan pantunnya nggak sampai selesai dan jadi penasaran juga pantunnya apa sih? Sampai selesai ya Bu. Selesai. Ada nggak sampai cantik terus? Ya semangat gitu. Oh gitu. Saya pikir anak-anaknya lagi nggak semangat, ya semangat dong gitu. Ternyata itu bagian dari pantun. Ya. Oke. Iya itu menarik ya untuk attention grabbing di awal. Terus tadi dimulai dengan contoh-contoh komposisi di di kemasan makanan, di lain-lainnya ada skincare juga gitu. Ini kan anak kelas 11 ya, jadi contoh skincare itu sangat menarik rupanya ya. Terus ya tadi ada catatan ya dari temennya. Jadi habis contoh langsung habis contoh-contoh tadi langsung soal ya. Jadi ada gap di situ ya. Sepertinya kamu bisa ajak tadi kan kamu udah sempat nyebutin yang ini komposisi itu sebetulnya apa sih, urutan-urutan gitu ya kalau nggak salah ya bahasa yang kamu pakai gitu. Jadi coba cek kembali makna komposisi di tadi yang kamu kasih contoh. Itu kan komposisi di situ maknanya adalah komposisi itu komponen atau unsur apa aja yang ada di dalamnya ya. Sebenarnya komposisi fungsi itu maknanya mungkin kayaknya sedikit berbeda. Jadi mungkin next time bisa dicari contoh-contoh yang memang lebih pas dengan untuk fungsi komposisi. Misalkan kamu kalau pergi ke mall gitu, sekalian diskon 50 tambah 20. Maksudnya apa sih? Diskon 50 tambah 20%. Maksudnya apa? Apakah sama dengan diskon 70%? Jadi gimana tuh maksudnya? 50% dulu, 50% dulu, baru 20% lagi. Itu kan contoh komposisi ya. Yang pertama fungsinya adalah 50% X ya kan? Udah dapat hasilnya terus dikomposisikan jadi 20%-nya itu kan 20% X ya. Nah itu mungkin lebih pas ya kalau kamu akan jadi contoh. Jadi kita melakukan 2 kali operasi atau 2 kali fungsi misalkan. Nah tadi yang saya suka contoh yang Indomie itu. Nah kalau masaknya Indomie dulu terus telur dulu sama masak telur dulu sama Indomie dulu gitu ya. Ada anak yang ngotot sama aja gitu, ada anak yang bilang beda gitu ya. Nah mungkin kamu cari contoh lain yang memang nggak sama hasilnya gitu ya. Misalkan apa ya, kamu kalau mau mengolah dari panen padi kan bentuknya apa, gabah ya, gabah terus digiling jadi beras dimasak jadi nasi gitu ya. Nah bisa nggak gitu kalau dibalik, bisa nggak kamu langsung masak gabah, apakah akan jadi nasi apa digiling misalkan gitu ya. Habis jadi nasi baru digiling gitu kan ya. Jadi cari contohnya mungkin yang lebih ini ya, yang mengantisipasi mengurangi potensi-potensi
perdebatannya penting kayak gitu. Karena tadi kan kamu bilang ya dalam apa mengelola kelas pada saat terjadi itu memang agak sulit. Jadi kalau bisa diantisipasi kurangi perdebatan yang memang harusnya tidak usah dilakukan, ya. Gitu. Terus tadi saya juga suka karena dia banyak pakai contoh-contoh, terus ada contoh yang pakai chat juga, tadi ada aplikasinya juga ya, itu juga menarik. Terus yang tadi misalkan diskon 50 tambah 20 ya, itu kan bisa jadi contoh kompetitif. Kalau diskonnya 20 tambah 50, apakah sama dengan diskon 50 tambah 20? Ya kan? Nah itu bisa tuh. Jadi kemudian kalau kamu baru bawa dia ke notasi GOF sama dengan gitu kan, kayaknya contoh diskon itu bisa jadi jembatan. Jadi mereka langsung bisa lebih mudah mengerti ketika sudah dibawa ke notasi ke dalam bentuk formal fungsinya, gitu ya. Oke. Tadi juga ada Kahoot ya, bagus. Tapi tadi ada satu kelompok yang pertama ya, itu jadi apa namanya membuat kamu menyesuaikan waktu, akhirnya LKPD-nya JPM. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, berikutnya Latifa. Latifa juga tadi seru, interaktif, udah bagus. Jadi betul ya kata Aisyah, kamu punya respon yang cepat ya ketika terjadi sesuatu yang tidak diduga-duga. Nah ini disebut contingency. Jadi our ability to respond in the situation. Ya. Kalau kita ngajar, memang seringkali terjadi hal-hal yang tidak diduga. Kita udah persiapkan nih, nanti ada apa namanya fokus gitu, atau fokusnya rusak, misalkan ya, atau internetnya rusak, gitu ya. Nah gimana nih kita mengantisipasi itu? Ya, kalau bisa kita antisipasi lebih awal, kita bisa bagus ya. Tapi kadang-kadang ada hal yang tidak terduga, jadi kita nggak antisipasi. Jadi harus on the spot, kita harus segera mengambil tindakan. Itu yang tadi terjadi. Tapi kamu langsung cepat pakai Zoom, ternyata internetnya bermasalah. Akhirnya ya pakai itu ya. Nah itu adalah hal-hal yang memang harus kita tanggulangi ya, walaupun terjadi di situ. Menjadikan pembelajaran tidak sesuai dengan harapan ya mungkin ya, tetapi kamu sudah berusaha semaksimal mungkin agar itu berjalan. Itu udah bagus. Terus saya mau kamu coba cek lagi GeoGebra-nya tadi untuk garis sudut yang berpenyikup. Kalau nggak salah tadi di GeoGebra-nya tertulis suplemen ya. Harusnya kalau berpenyikup suplemen atau komplemen? Ya, ya coba nanti dicek lagi ya. Oke. Tadi juga pakai apa namanya anggota tubuh ya, memperagakan, itu juga menarik ya, kalau bisa pakai itu. Mungkin bisa juga ya dibikin semacam game atau apa gitu ya. Jadi kalau sudut nanti gerakannya gimana gitu, sudut kumpul gerakannya gimana gitu ya, nanti anak-anak harus konsentrasi dengerin gurunya dan kemudian memperagakan. Buat saya training tapi apa namanya nyambung sama nanti diajarnya. Terus tadi bingonya juga seru ya, sama cuma tadi bingo itu kesulitannya adalah kita tidak pada saat pembahasan tidak maksimal atau sulit di situ. Dan kita nggak bisa tahu jika yang dia ingkari itu sebetulnya jawaban salah gitu ya, bisa aja yang terjadi seperti itu. Jadi misalkan tadi ada yang nyeletuk, kalau dia jawaban salah terus malah jadi bingung gimana gitu kan ya. Ada nggak games bingo online kayak model aku itu? Aduh, sebenarnya pakai link itu ada, bisa. Cuman saya mikirnya
nggak usah pakai akses internet gitu. Saya pilih gitu karena udah kelas 7. Saya pilih aja. Oke, ya, ya kalau memang nanti disesuaikan ya sama sekolahnya, ada sekolah yang boleh, ada sekolah yang tidak boleh. Kalau memang ada yang online kan biasanya kalau itu kan langsung ketahuan di jurnal, terus soalnya pasti bisa dideteksi gitu sama aplikasi gitu, dan itu bisa dicoba ya untuk menghindari hal-hal tadi. Gitu. Tapi tadi udah seru ya, udah bagus. Oke, ada yang mau ditanya? Udah? Oke, baik. Hari ini sudah selesai 2 orang. Kita besok ada lagi ya. 2 lagi. Besok Anida dan Jessica. Minggu depan. Minggu depan. Oh iya, besok pas. Besoknya lagi. Pas, maaf. Ya, minggu depan. Cabai. Pasti.